Ya kan, kadang-kadang kita jadi orang tua ajar sih. Iya, iya. Orang buku panduan dari orang tua, orang buku panduan. Iya, iya, benar, benar. Sekolah itu kan bukan kayak tukang tambal ban begitu ya. Jadi kamu punya ban bocor, dibawa kepada tukang tambal ban, kamu tungguin, lalu ban itu beres gitu kan. Selamat sore, Pater Baskoro. Wis, keren ini. Selamat sore, Dion. Ya. Nah, teman-teman yang nonton hari ini itu beruntung. Wis, saya janjian sama Pater Baskoro, Romo Baskoro ini berkali-kali. Nah, ini baru kesempatan. Saya mau kenalin dulu nih, siapa sih yang saya ajak ngobrol. Saya ngajak ngobrol itu Romo Baskoro Pujinugroho SY. Beliau adalah delegatus edukasionisnya Yesuit Provinsi Indonesia. Terus beliau juga pembina dari Kolese Kanisius Jakarta, sama beliau juga anggota dari Badan Standar Nasional Pendidikan. Nah, sengaja saya ngajak Pater Baskoro nih ya. Ini saya sengaja ngajak ngobrol itu sebetulnya ini kan beberapa waktu lagi sekolah akan mulai semester baru, tahun ajaran baru. Yang baru, ya. Tahun ajaran baru lah. Tapi sayangnya sekolahnya kali ini modelnya istimewa karena online selama 6 bulan sampai Desember. Ya, benar itu. Nah, yang saya deg-degan itu kan gini, selama ini kan kita nih, saya nih orang tua. Selama ini kan kalau dulu-dulu kan ya taunya nyekolah ke anak tuh ya kirim ke sekolahan, taunya beres kan, pilih sekolah yang penting sekolah bagus. Nah, menurut saya, sebentar Dion, yang ini menurut saya harus kita luruskan bersama gitu kan. Oke. Sekolah itu kan bukan kayak tukang tambal ban begitu ya. Jadi kamu punya ban bocor, dibawa kepada tukang tambal ban, kamu tungguin, lalu ban itu beres gitu kan. Sekolah kan itu. Sekolah itu adalah lembaga pendidikan yang sebenarnya ya peran orang tua itu sebagai co-educator. Jadi tidak bisa melepaskan begitu saja. Jadi orang tua itu mitra pendidik bagi para guru atau pendidik di sekolah. Jadi memang sungguh-sungguh harus berjalan bersama begitu kan. Di sekolah memang yang mendidik itu para guru melalui pengajaran mereka, lalu di rumah pun sebenarnya orang tua itu punya andil, ya bahkan tidak hanya andil. Daripada saya mengatakan wajib, sebenarnya orang tua itu punya hak juga, ya untuk mendidik atau mengajar anak-anaknya gitu. Nah, kita ini kan sudah terbiasa, ini kan maksudnya kejadian ini kan dari zaman purba itu kan ini ya, pandemi ini kan baru pertama kali lah model gini. Nah, kita ini kan nggak terbiasa. Terus kita itu bahasannya itu orang tua tuh harus kudu piye gitu. Kudu harus gimana. Harus bagaimana gitu ya. Iya toh, maksudnya nggak ada panduannya, nggak ada sebelumnya itu belum pernah. Saya menjadi ingat apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Dia pernah mengatakan demikian, bahwa setiap orang itu menjadi guru. Dan setiap rumah itu menjadi sekolah. Nah, ini kan menurut saya kok saat ini itu baik ya, kalau kita itu juga masuk ke dalam semangat itu ya. Bahwa di rumah pun anak itu bisa belajar. Di rumah pun anak itu menemukan gurunya. Bahkan saya mengatakan ini guru yang sejati. Ya, guru yang sejati itu ya orang tua kayak kamu itu gitu loh. Ya. Pada hebat saya begini ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kok saya itu begini ya, yang susah atau mungkin yang sulit gitu, atau yang tertantang itu tidak hanya kamu. Banyak orang tua di Indonesia itu kondisinya itu kurang lebih seperti kamu. Bahkan kalau saya mau mengatakan demikian kan, ini kan jumlah anak sekolah di jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah, jadi dari SD sampai SMTA gitu. Kebetulan anakmu kan satu di SD, satu di SMA kan. Betul. Itu kurang lebih ada
45 juta anak. Jadi artinya, kalau mau saya katakan, temanmu itu ada 90 juta orang tua. Iya. Senasib, pokoknya senasib. Oke lah, kamu katakan senasib, tapi itu kondisinya yang ya seperti kamu itu. Ya. Oke. Apa dari hemat saya, ini adalah apa ya? Menjadi kesempatan istimewa. Kalau saya mengatakan gitu kan, ini kan saya tidak apa itu membuat apa itu ngayem-ngayemi itu apa itu? Nenangin. Tapi ini adalah sebuah suasana. Ini adalah kondisi yang mau tak mau harus dimanfaatkan oleh seluruh orang tua. Nah, Pater Baskoro tadi kan bilang kondisinya ini saat ini harus dimanfaatkan sama kita para orang tua. Lah, manfaatinnya itu gimana caranya? Maksud saya begini, memanfaatkan mendampingi anak secara penuh. Karena sebenarnya kan begini ya, yang namanya pendidikan itu paling pokok adalah adanya relasi yang hangat. Ada relasi yang dekat antara yang mengajar, mendidik, dengan yang diajar atau yang dididik. Apa dari hemat saya ini orang tua itu nggak tergantikan nih perannya. Kalau orang mau mengatakan murid mana atau anak mana yang sebenarnya itu punya relasi dekat dengan guru, itu contohnya apa? Atau nyatanya apa? Nyatanya adalah orang tua. Orang tua itu yang tahu persis ya mengenai anaknya. Tahu persis. Bahkan saya mau mengatakan malahan relasinya tidak hanya dekat dalam arti sekarang jaraknya karena berada dalam satu rumah, satu tempat, tetapi kedekatan di hati. Yang ini menurut saya adalah unsur pokok dalam pendidikan. Dan ini nggak tergantikan. Ya, betul. Bahkan saya mau menyampaikan ini ya, orang tua itu malah mestinya pendidik yang pertama, yang perdana, dan utama. Jadi pendidik pertama dan utama itu adalah orang tua. Coba kalau saya tanya, misalnya kamu dengan anakmu gitu kan, pertama kali kamu mendidik anak itu kan dari hal-hal yang esensial, tapi itu hal yang mendasar dan paling dibutuhkan kan, mulai menyebut siapa papi, mami, atau papa, mama, atau bapak, atau ibu, itu kan orang tua sendiri gitu kan. Iya betul, termasuk ngajari jalan. Ngajari jalan, atau bahkan tidak diajari jatuh pun dia jatuh sendiri gitu kan. Tapi sesudah itu juga orang tua tetap dengan sabarnya, dengan tekunnya, tetap mendampingi anak. Itu yang bagi saya harus menjadi dasar dari seluruh suasana sekarang ini. Kalau tadi saya mau mengatakan bahwa relasi yang dekat ini harus dimanfaatkan. Dan disinilah sebenarnya ada kesempatan yang sangat luas dan sangat terbuka dan sangat strategis begitu ya. Bahwa orang tua bisa memberikan pendampingan, pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan soft skill anak-anak sebagai imbangan atau untuk melengkapi dari hard skills yang biasa dilakukan di setiap sekolah atau lembaga pendidikan. Nah, maksudnya yang tadi Romo Baskoro ngomong soft skill, berarti kita tuh harus memperlengkapi atau mengajari anak-anak kita itu soft skill apa aja, dan yang penting. Begini, yang saya maksud begini ya. Yang pertama tadi saya mengatakan bahwa itu untuk mengimbangi hard skill ya. Hard skill itu kan mestinya di sekolah itu anak juga dilatihkan perihal pengembangan soft skills, tapi banyak sekolah, lembaga pendidikan itu berfokus pada menumbuh kembangkan hard skill anak-anak. Misalnya, anak diajari supaya pandai berhitung, matematika, gitu kan. Anak diajarin supaya dia itu bisa menerjemahkan bahasa asing dengan baik. Karena sekarang ada era digital, anak diajari untuk membuat program, misalnya komputer yang dengan program yang sederhana. Jadi, dan itu yang biasanya juga kan banyak orang tua juga bangga, wah anak saya nilainya bagus, rapotnya bagus. Nah, itu yang banyak diekspos dalam
laporan nilai atau Ya. rapor itu ya. Ya. Nah, soft skill ini adalah untuk mengimbangi itu. Oh, Misalnya, contohnya nih, ini penting. Ya, misalnya saja gitu kan. Kalau sekarang ini adalah kondisinya itu kondisi luar biasa, maka menurut saya juga orang tua harus mempunyai kehendak yang luar biasa gitu ya untuk menyentuh anak-anak. Dan dari beberapa, tidak hanya beberapa ya, dari banyak pengamatan, kondisi anak-anak 3 bulan terakhir itu ya, dari dulu sampai sekarang gitu ya, paling nggak dari Maret gitu kan, sampai akhir tahun ajaran, lalu nanti mulai tahun ajaran pertengahan atau 13 Juli mulai ajaran baru, itu banyak anak merasakan bahwa yang sudah lewat 3-4 bulan terakhir itu, mereka merasa bosan. Mereka merasa... Orang tua juga banyak yang bosan. Persis. Jadi yang bosan itu tidak hanya anak-anak, saya ternyata orang tua. Jadi kondisinya kan ini kan sama kan. Nah, menurut saya ada sesuatu yang sangat bagus. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, nah ini adalah kesempatan bagi orang tua untuk menanyakan pada anak-anak. Sebagai contoh, misalnya aja ya, kalau kamu itu sekarang saya tanya gitu ya, kamu rasanya gimana sih sekarang ini? Pasti akan muncul, wah saya bosan, galau gitu. Nah itu menjadi kesempatan kita bertanya, menanyakan, lalu kita ya kesempatan juga untuk menemani anak-anak dalam kondisi galau dan bosan itu gitu kan. Dan mereka itu butuh teman. Dan menurut saya ini juga kesempatan juga anak-anak itu sungguh-sungguh merasakan bagaimana orang tuanya itu menumpahkan hatinya, menumpahkan perhatiannya, memberikan empati yang sangat konkret dan jelas dalam kondisi bosan dan galau ini, yang sebenarnya itu memang sangat dibutuhkan oleh anak-anak dalam kondisi sekarang ini. Ya. I see. Dan disitulah pada hemat saya menjadi jembatan bagi orang tua untuk untuk berbicara dari hati ke hati. Dan syukur-syukur juga dengan kesabaran, ketekunan, lalu moga-moga juga anak itu menjadi terbiasa berbicara. Terbiasa untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Secara tertentu pada hemat saya, anak-anak dalam kondisi itu, mereka itu sedang latihan mengungkapkan gagasan. Pada hemat saya itu adalah latihan sangat bagus ya. Anak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, yang secara tidak langsung sebenarnya itu menjadi salah satu dasar dari public speaking gitu kan. Jadi anak bisa berbicara. Oke, itu yang pertama kan latihan ngajarin anak, ngajak ngobrol tuh membiasakan mereka untuk mengungkapkan atau istilahnya public speaking lah. Terus apalagi yang harus diajar? Berlatih ini ya, bahwa berlatih anak itu merasakan bahwa dia itu dicintai, itu juga perlu ya. Tadi memberikan empatinya gitu kan. Itu secara langsung sebenarnya itu menjadi pupuk supaya anak itu tetap yang kita harapkan menjadi terampil juga pada akhirnya nanti itu bisa menjadi pribadi yang bisa merasa nyaman dengan ketidaknyamanan. Nah, ini kan ini pengalaman sangat istimewa kan. Jadi menurut saya kalau orang tua menumpahkan cintanya, perhatiannya secara penuh pada saat ini, maka itu menjadi pupuk untuk bahwa anak terampil juga bisa nyaman dengan ketidaknyamanan. Ini adalah latihan yang sangat-sangat istimewa gitu ya. Yang berikut itu adalah begini ya. Kalau misalnya kamu lah, itu kan mempunyai 2 anak gitu ya, punya 2 anak, itu juga kita bisa memberikan latihan-latihan kepemimpinan. Melalui apa? Melalui misalnya memberikan tugas kepada yang besar. Nanti kalau adikmu itu sedang belajar, coba tolong ya, dia ditemenin gitu. Kamu duduk di sampingnya ya. Kalau dia itu membuka buku, kamu juga sambil membuka buku. Lalu kamu sambil menanyakan pada dia, ada kesulitan nggak kamu? Apakah ada PR yang sekarang sedang harus kamu selesaikan dan kamu menemukan kesulitan? Saya bisa membantu apa? Dan pada hemat saya kalau perhatian-perhatian seperti itu,
cara-cara seperti itu dilatihkan, maka sebenarnya di sana juga untuk anakmu yang besar tadi ya, secara tidak langsung juga dia itu mengalami pelatihan bagaimana membimbing, bagaimana memimpin. Dan saya yakin anakmu yang kecil itu berhasil, pasti kakaknya itu kan merasa bangga. Wah iya, di sana saya itu punya andil pada waktu itu, saya menemani dia gitu kan. Dan dia berhasil. Maka itu adalah menurut saya ada latihan kepemimpinan tersembunyi, pemimpin yang melayani, yaitu yang dilakukan oleh anakmu yang besar itu ya. Tidak menunggu, tapi mendatangi dan menawarkan diri untuk membantu, untuk menolong. Ini pada hemat saya di sana ada latihan kepemimpinan lah. Ya, sebetulnya kepemimpinan ini kan penting sekali dalam kehidupan nyata gitu kan. Kalau kita seringkali itu kadang-kadang nggak sadar ya kalau ternyata latihan itu sebetulnya bisa diajarkan sejak kecil dengan cara yang simpel ya ternyata ya. Dan tidak hanya itu ya, sebenarnya ini persis kita itu akan merespon juga banyak kritik begitu kan, bahwa anak-anak Indonesia itu secara intelektual cerdas gitu kan. Betul. Ya kan? Pandai, pinter, tetapi kebanyakan dari mereka itu lemah di soft skills. Nah, ini adalah yang sebenarnya kita harus menyadari itu ya. Ini kesempatan kita untuk mengisi kritikan-kritikan yang biasa kita dengar itu ya. Jadi soal kepemimpinan, maka berikutnya lagi yang sebenarnya bisa kita latih. Kalau misalnya itu kita seperti kamu lah, mempunyai anak yang lebih juga dari satu gitu ya, 2 anak. Itu ada kesempatan juga di sana melatihkan apa? Melatihkan kerjasama. Itu penting. Misalnya saja mulai hari ini bisa dikatakan oleh kamu sebagai orang tua, nanti yang bertugas untuk menyiapkan makanan atau menata piring di meja siapa gitu kan? Lalu siapa yang menyiapkan makanan sesudah dimasak gitu kan? Sesudah itu pasti lalu siapa nanti yang harus bersih-bersih meja makan, siapa yang harus mencuci piring gitu. Nah, kalau ini semua dijalankan bersama-sama dan dengan tugas-tugas yang sangat jelas dan mereka itu sanggup untuk melakukannya, maka pasti di sana anak-anak secara nggak langsung mereka juga berlatih bagaimana saya itu bekerja sama, saya itu berkolaborasi. Gotong royong gitu, ada kesalingan, saling membantu gitu kan, saling mendukung, saling memperhatikan, dan ini latihan-latihan yang pada hemat saya secara tidak langsung itu sungguh-sungguh akan dibutuhkan ya di kemudian hari. Ya. Kolaborasi, gotong royong. Gitu. Ya, betul. Jadi tadi kalau aku ulang dulu supaya nggak lupa, satu kan kita ngajarin mereka untuk mengungkapkan perasaannya, istilahnya berbicara gitu ya. Terus yang kedua juga mereka melatih diri untuk tetap nyaman di situasi tidak nyaman. Ini luar biasa, ini penting ini. Sebab nggak ada orang yang sebetulnya pernah ngalami kondisi pandemi ini kan semuanya kaget gitu. Kalau nggak latihan ini bisa babak punya. Terus yang ketiga tadi kepemimpinan, yang keempat tadi kerjasama atau zaman sekarang mungkin bahasanya kolaborasi ya Ter ya. Terus apalagi ada lagi nggak yang penting nih? Ini orang tua nih wajib nih. Banyak hal. Salah satunya lagi gitu ya. Itu yang sebenarnya bisa dilakukan dalam kondisi yang tidak biasa ini adalah ini ya. Anak-anak itu diajak untuk bertanggung jawab. Artinya sebagai contoh ya, saya tahu lah kalau misalnya anak-anak dan orang tua pada saat yang normal atau saat-saat yang biasa itu adalah bangun pagi lalu siap-siap cepat-cepat berangkat ke sekolah gitu kan. Bahkan juga banyak kalau di kota-kota besar anak-anak itu sarapannya di jalan gitu kan. Sarapan di jalan atau kalau nggak di jalan nanti sampai di sekolah lalu sarapan dulu baru mengikuti pelajaran. Itu sangat biasa di kota-kota besar seperti itu. Dan orang tuanya pun juga sama.
Bisa jadi mengantar anak-anak, lalu gitu kan, ke sekolah, habis itu langsung ke kantor. Jadi semuanya serba cepat, semuanya itu sibuk, dan seolah-olah waktunya itu mengejar-ngejar, sampai hal-hal yang sederhana Ya. bisa jadi itu tidak dilakukan. Misalnya aja gitu kan, melipat selimut, karena kita cepet-cepet gitu kan. Itu kan, anak-anak begitu kan, dalam keluarga terjadi seperti itu. Lalu kamar tidur juga udah pokoknya ditinggalkan ya dengan cepat-cepat. Dan apalagi kalau misalnya di rumah itu ada asisten rumah tangga, atau ibunya itu ibu rumah tangga yang full timer gitu kan, pokoknya tinggal aja nanti kita pulang sekolah, semuanya beres, sudah rapi seperti semula gitu kan. Nah ini sekarang bisa kan anak-anak udah mulai diajak melipat selimut, lalu menata spraynya dirapikan, kamar juga sandal, sepatu taruh di tempatnya. Ya pendek kata semuanya dibereskan sendiri begitu kan. Dan kalau misalnya ada anak yang lebih besar, kalau biasanya dia itu nggak tahu ya, dia olahraga atau bahkan dia itu sebagai orang tua ada yang bisa minta bantuan anak untuk beli ini, beli itu keluar, entah itu pakai motor atau pakai mobil. Nah, sekarang saatnya kan bahwa motor itu atau sepeda dibersihkan sendiri gitu kan. Bahkan tak jarang banyak anak itu yang sangat sibuk dalam keluarga-keluarga tertentu, bahkan bensin motor atau mobil mau habis pun itu nggak ngerti kan. Kalau dia punya sopir, dia, itu urusan sopir gitu kan. Kalau sopir akan ngecek bensinnya masih atau enggak. Itu kejadian saya dulu. Saya bukan masalahin sopir, cuman buka tutup bensinnya di mana aja nggak ngerti. Nah, jadi karena taunya beres kan, bahkan tutup bensin di mana nggak ngerti. Nggak ngerti. Nah, ya. Itu kan kesempatan ini kan menyadari apa yang saya pakai dan itu ya saya rawat sendiri. Nah, ini kan kesempatan anak itu dilatih untuk bertanggung jawab begitu. Jadi di sana saya itu memakai, tapi sekaligus saya pun juga merawatnya. Ini kan tanggung jawab. Ini adalah bentuk soft skills yang lain yang pada masa itu sangat diperlukan. Memang ada cerita yang lucu juga gitu kan. Ada cerita yang lucu. Ada yang mengusulkan, mbak coba itu kan kamu punya anak sejak kecil tuh dilatih bersih-bersih gitu kan. Anaknya tuh masih kecil, anakmu sudah cukup gede SD ini TK. Diajari mulai nyapu gitu kan. Lalu ibunya bilang, repot itulah. Anak-anak begitu malah nanti saya kerjanya 2 kali, dia nyapu nggak bersih, saya nyapu lagi gitu kan. Jadi artinya ini pekerjaan menjadi nggak beres ini. Malah saya menjadi mestinya sekali selesai, malah sekarang saya harus mengerjakan lebih dari sekali. Karena membereskan yang tadinya mau dibereskan oleh anak. Tapi di sana sebenarnya kita kehilangan kesempatan untuk melatih anak. Sekali lagi, memang harus ada kesabaran kan? Ya, betul. Kan bukan hasilnya bersih atau enggak, tapi anak berlatih, anak berproses untuk mencintai hal-hal yang sebenarnya itu sangat jarang atau bahkan belum pernah itu dilatihkan pada dia. Nah, ini jadi yang hal yang sederhana gitu ya. Tapi ada proses yang sangat-sangat diperlukan gitu. Oke, apalagi ini koyone makin suwi makin menarik. Apalagi kita udah paling nggak saya mengingatkan udah ada berapa latihan itu yang orang tua bisa melatih anak-anak. Pertama kan tadi kan soal melatih mereka mengungkapkan perasaan atau public speaking kan. Ya, terus mengungkapkan pendapat, gagasan gitu kan. Betul. Terus yang kedua tadi juga soal kepemimpinan. Ya, terus kepemimpinan yang melayani gitu kan. Terus kolaborasi atau kerjasama. Kolaborasi, gotong royong, kerjasama. Terus tanggung jawab juga. Oh, yang terakhir itu tanggung jawab ya. Jadi ada 4 juga, ya. Ada juga tadi yang satu itu sebetulnya yang penting bahasa saya yang belajar untuk nyaman di kondisi tidak nyaman itu juga termasuk. Tapi ini termasuk juga nggak sih sebetulnya? Ya sebenarnya itu salah satu bagi saya kalau orang tua itu dengan kerelaan, dengan kesungguhannya terus menerus menemani anak
sehingga anak itu merasa apa ya, merasa aman, bahkan tidak merasa galau, itu pada akhirnya kok saya bisa mengatakan di sana cinta kasih orang tua itu akan membuahkan rasa nyaman pada anak. Dan ini kan pada saat ini itu sangat-sangat dibutuhkan. Apalagi kalau sampai pada akhirnya anak bisa mengatakan demikian, wah saya merasa nyaman dengan ketidaknyamanan ini. Wah itu menjadi sesuatu yang dahsyat gitu. Itu jos banget tuh. Jos banget. Terus ada lagi nggak ter? Ada lagi nggak ter? Kayak aku semakin panas nih, semakin panas nih aku. Sebenarnya saya sudah mengingatkan banyak hal. Oke lah, kalau saya ingat-ingat ada empat soft skills ya yang kita bisa latihkan pada anak-anak atau berlatih bersama anak-anak. Ya kayak Pancasila ada 5, udahlah. Ada satu lagi yang saya ingat ini. Nampaknya ini juga apa ya sangat-sangat konkret karena menjawab kondisi nyata. Kondisi nyata yang seperti apa? Sejauh saya mengikuti perkembangan gitu ya, apa yang terjadi pada anak-anak dalam usia-usia remaja begitu, biasanya kalau mereka itu dalam kondisi bosan, gitu kan, merasa apa ya, mungkin juga sepi kok saya nggak ngerti mesti ngapain, galau gitu, kan biasanya lalu cari-cari apa ya yang buat saya itu menjadi tidak bosan, yang buat saya itu menjadi semakin kerasan gitu. Itu lalu biasanya anak-anak mencari apa? Ya kan? Lalu bisa apa? Orang tua ya galau. Lah biasanya apa? Mencari ini apa itu apa yang bisa saya tonton, apa yang bisa saya lihat gitu kan? Yes, betul. Anak-anak lalu kita biasa melihat kan anak-anak yang suka mereka itu menenggelamkan diri dengan gadgetnya gitu. Atau mungkin dengan laptop di kamar saja mengurung diri. Lalu mungkin browsing ini itu gitu, entah YouTube, entah film, entah apa itu lagu-lagu sambil nyanyi dan sebagainya. Tapi juga biasanya anak pun juga lantas mencari-cari ya, mana yang cocok untuk saya. Ya. Maka biasanya apa? Mereka juga suka nonton biasanya anak itu. Ya, entah nonton apa itu film melalui YouTube atau Netflix dan sejenisnya begitu kan. Pada saat itulah sebenarnya kita bisa menemani anak-anak. Ya kan? Menemani apa? Menemani mana yang harus dipilih. Misalnya tontonan yang bagus itu yang seperti apa. Tapi bisa jadi bukan soal tontonnya mana yang bagus, bahkan sesudah nonton pun kita juga menyempatkan diri bertanya pada anak-anak itu. Tadi kesanmu gimana tadi habis nonton itu? Menarik enggak? Sebagai contoh misalnya film gitu. Filmnya yang kamu tonton tadi menarik nggak sih? Kamu kok suka? Itu menariknya di mana sih? Lalu bisa diperdalam lagi. Kamu bisa belajar apa dari film itu? Atau film itu sebenarnya memberi pesan apa pada kamu? Yang pada akhirnya yang mau hendak saya katakan adalah ya semoga dengan pertanyaan-pertanyaan lagi, pertanyaan reflektif semacam ini ya, anak itu semakin lama menjadi semakin mahir mana pilihan mana yang baik, pilihan mana yang bermutu, pilihan mana yang bermakna bagi saya. Dan kalau itu bermakna, maksud saya adalah bahwa pasti tontonan itu akan menumbuh kembangkan dia sebagai seorang pribadi. Dan ini pada saat ini sangat-sangat nyata ya. Banyak sekali pilihan-pilihan kan sekarang ini. Betul. Karena kalau dibilang era online ini kan kayaknya tuh informasi tuh bertubi-tubi banyaknya minta ampun. Kalau persis, iya. Ya kan, kalau kita nggak bisa milih yang tepat, wah ciloko. Iya. Dan ini kan kita bukan sebagai sebagai seorang petugas keamanan yang mengamankan supaya anak saya tuh nggak boleh buka ini, nggak boleh itu kan. Kita bukan penjaga kan. Tapi kan kita itu ada orang tua yang tadi saya bilang adalah co-educator. Maka ya mendidik anak. Kalau mendidik itu artinya apa? Juga memberikan kepercayaan. Kepercayaan pada anak bahwa dia itu mempunyai kedewasaan tertentu untuk memilih mana yang baik. Dan ini kan pilihannya banyak sekali kan. Dia masuk ke internet, wah itu bisa buka apa saja. Tapi ya kalau dia tuh punya keterampilan ya, tadi itu untuk memilah dan memilih yang baik.
Nah, sebenarnya di sana itu mulai anak itu apa? Berlatih ini atau melatih diri dalam ini ya, melakukan ethical judgment, atau bahkan kita bisa mengatakan juga dia melakukan discernment. Tidak asal saja dia itu nonton, tidak asal saja saya itu membuka ini di komputer saya. Saya tidak asal saja saya itu memilih ini, tapi saya memilih, saya membuka, saya menonton itu karena itu baik, dan karena itu baik maka itu akan menumbuhkan saya. Akhir-akhirnya kan kita ingin nanti anak-anak itu kan menjadi anak yang punya kedewasaan dan punya keterampilan untuk memilih yang baik. Betul. Ini sangat diperlukan untuk hidup di kemudian hari gitu kan. Yes. Seperti kamu bilang tadi loh, banyak pilihan. Tapi sering-sering kalau anak-anak itu nggak tahu memilih yang mana. Jadi tidak hanya memilih mana yang enak dan menyenangkan, gitu ya. Tapi betul. Juga yang baik dan benar. Dan ini menurut saya anak-anak kita kita boleh bersyukur kalau anak-anak itu mempunyai keterampilan, mempunyai kebiasaan memilih yang baik dan benar. Ya, ini juga refleksi juga buat saya. Saya juga berusaha ngajarin anak-anak saya. Kadang-kadang anak-anak itu kan, "Pak, milih mana, Pak?" "Nah, kamu milih, toh. Papa aja yang milih ya." Kadang-kadang kan gitu. Papa aja yang milih loh, gitu. Artinya kalau seperti itu, ya nanti kalau itu nggak bagus, itu karena Papa yang salah. Bukan saya. Yang salah orang lain. Ya, benar. Justru di sana kan juga itu kan keterampilan memilih, itu melakukan discernment, tapi sekaligus bertanggung jawab. Karena saya memilih itu, maka saya mempertanggungjawabkan pilihan saya sebenarnya di sana. Iya, benar. Iya, benar. Oke. Dan saya tahu bahwa yang saya katakan bukan hal yang baru, bukan hal yang istimewa. Saya percaya bahwa itu teman-teman atau rekan-rekan orang tua itu sudah tahulah seperti itu. Nih bukan suatu hal yang istimewa yang saya sampaikan itu ya. Tapi saya menjadi begini ya. Menjadi ingat pepatah bahasa Latin. Yang bunyinya sedemikian begini. Non scholae sed vitae decimus. Kita belajar bukan untuk mencari angka atau nilai, tetapi untuk hidup yang bermakna. Non scholae sed vitae decimus. Dan ya, kok kelihatannya ini baik kalau itu digaungkan juga ya pada saat-saat sekarang. Ya benar. Soalnya banyak orang tua yang sebelum ini mungkin karena tanpa sadar mereka terjebak situasi hanya mengejar angka gitu ya. Angka yang penting anaknya tuh lulusnya bagus, yang penting anaknya juara, yang penting jadi lupa bahwa esensi bahwa gimana menciptakan, mempersiapkan anak-anak ini menjadi orang-orang yang nantinya hidupnya itu benar-benar bermakna gitu ya kira-kira ya. Dan sebenarnya juga pada saat ini yang penting lagi ya, itu bukan tadi saya katakan soft skill itu untuk menyiapkan masa depan. Saya lebih mau mengatakan sekaligus membentuk masa depan. Jadi tidak hanya membentuk masa depan. Artinya masa depan itu juga ditentukan sekarang ini. Dan anak-anak mesti kita ajari itu. Tidak hanya untuk menyongsong nanti masa depan seperti apa, lalu kita reaktif ya. Tapi saya mengajak anak-anak melatih diri membentuk masa depan mereka. Ya. Oke. Wah, ini luar biasa nih. Ini ngobrol sore ini benar-benar menyadarkan saya pribadi. Saya harap juga menyadarkan banyak teman-teman orang tua di luar sana yang mungkin sekarang masih bingung nih. Saya yakin banyak lah yang setipe sama saya ini bingung. Nasib anakku sok-mbiyen piye. Tapi harapannya ngobrol dari ngobrol sore ini sama Pater Baskoro, kita semakin dibukain bahwa ini sebenarnya kesempatan yang baik ya buat kita semua orang tua. Lebih suka mengatakan ini saatnya orang tua itu berdaya gitulah, ya kan? Berdaya. Adalah saat ini gitu. Ya. Berdaya dan menumpahkan hatinya pada anak gitu kan. Ya. Yes. Perhatian kan memberikan hati. Ya. Menurut saya ini saat sekarang ini sebenarnya gitu. Ya, betul.
Ya, sip. Luar biasa banget ini. Maksudnya ini hal-hal yang krusial saat ini. Orang tua mau nggak mau harus terlibat. Apalagi kita udah 6 bulan ke depan udah pasti anak-anak itu di rumah terus. Kalau kita nggak Ya, ngajarin, betul. kapan lagi? Persis. Iya. Ya, ya, Iya. oke. Peter, thank you banget nih buat pencerahannya sore hari ini. Saya yakin video ini, hasil ngobrol ini tuh banyak orang tua yang benar-benar akan sama-sama membentuk masa depan bangsa ini melalui anak-anak mereka gitu ya. Makasih banyak, Pak Baskoro. Nah, ya. Sehat selalu. Saya berharap Pak Baskoro terus bisa berkarya demi memajukan pendidikan di Indonesia melalui karya-karyanya yang luar biasa. Sip. Oke, Dian. Ya. Thank you banget, Tar. Sama-sama ya. Selamat sore ya. Oke. Sampai ketemu. Ya.